Pernahkah Anda duduk sejenak, menatap halaman rumah atau sebidang tanah kosong, lalu bertanya dalam hati, apakah lahan sekecil ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk masa depan? Banyak orang berpikir usaha pertanian hanya cocok untuk mereka yang punya lahan luas, modal besar, dan pengalaman bertahun-tahun. Padahal kenyataannya, banyak usaha pertanian sukses justru dimulai dari lahan kecil dan keberanian besar. Hari ini, saya tidak ingin menjanjikan kekayaan instan. Tidak ada cerita manis yang berlebihan. Yang ingin saya bagikan adalah peluang usaha yang nyata, bisa dipelajari, dan bisa dijalankan. Namanya adalah budidaya lengkeng itoh super. Tanaman ini sering disalahpahami. Banyak yang bilang sulit berbuah. Banyak yang menganggap hanya cocok di daerah tertentu. Dan tidak sedikit yang menyerah sebelum mencoba dengan benar. Padahal, jika Anda memahami karakternya, jika Anda tahu kapan harus merawat dan kapan harus membiarkannya bekerja sendiri, lengkeng itoh super bisa menjadi aset usaha jangka panjang. Di video ini, kita akan membahas semuanya secara perlahan, tanpa terburu-buru, tanpa istilah yang membingungkan. Dari nol, dari dasar, hingga Anda benar-benar paham apa yang sedang Anda kerjakan. Sebelum kita bicara soal cara tanam, pupuk, atau teknik pembuahan, ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab. Mengapa harus lengkeng itoh super? Di dunia pertanian, kesalahan paling mahal adalah memilih komoditas yang salah. Lengkeng itoh super dipilih bukan tanpa alasan. Pertama, tanaman ini memiliki nilai jual yang stabil. Buahnya disukai pasar, rasanya konsisten, dan tampilannya menarik. Kedua, pohonnya relatif pendek dan mudah dikendalikan. Artinya, perawatan tidak terlalu berat, pemangkasan mudah dilakukan, dan risiko rebah lebih kecil. Ketiga, lengkeng itoh super memiliki potensi produksi tinggi jika dirawat dengan benar. Satu pohon yang sehat bisa berbuah berkali-kali dalam beberapa tahun. Bagi petani kecil, ini adalah keunggulan besar, karena Anda tidak perlu lahan luas untuk mulai merasakan hasil. Lengkeng itoh super mengajarkan satu hal penting, yaitu usaha pertanian tidak harus besar di awal. Yang penting, tepat dan konsisten. Banyak orang gagal di pertanian bukan karena tanahnya buruk, bukan karena bibitnya jelek, tetapi karena tidak siap dari awal. Budidaya lengkeng adalah usaha yang menuntut kesabaran. Ia bukan tanaman sayur yang bisa dipanen dalam hitungan minggu. Ia adalah investasi hidup yang tumbuh perlahan, namun memberi hasil jangka panjang. Karena itu, persiapan pertama bukanlah pupuk, melainkan mental dan komitmen. Apakah Anda siap merawatnya secara rutin? Apakah Anda siap belajar dari kesalahan? Apakah Anda siap menunggu hasil tanpa tergesa-gesa? Untuk lahan, lengkeng itoh super cukup fleksibel. Ia bisa tumbuh di pekarangan rumah, di kebun kecil, di pot besar, atau tabulam pot. Yang paling penting adalah sinar matahari cukup sepanjang hari, tanah gembur dan tidak becek, air tersedia tapi tidak berlebihan. Lengkeng tidak suka dipaksa. Ia tumbuh baik ketika lingkungannya seimbang. Jika persiapan awal ini kuat, maka tahapan berikutnya akan terasa jauh lebih mudah. Di tahap ini, banyak orang menganggapnya sepele. Padahal, disinilah sebenarnya nasib usaha Anda ditentukan. Bibit adalah awal dari segalanya. Ia akan tumbuh bersama Anda bertahun-tahun. Ia akan menyerap semua perawatan dan suatu hari akan membalas apa yang Anda berikan sejak awal. Kesalahan paling sering terjadi saat seseorang terlalu fokus pada harga. Bibit murah memang terlihat menggiurkan, namun jika asal-usulnya tidak jelas, jika teknik perbanyakannya tidak tepat, maka Anda sedang menanam masalah jangka panjang. Lengkeng itoh super yang layak dijadikan usaha harus berasal dari bibit hasil okulasi atau cangkok. Mengapa ini penting? Karena bibit jenis ini sudah membawa sifat induknya. Jika induknya rajin berbuah,
rasanya manis, dan produktif, maka peluang bibit tersebut meniru sifat itu jauh lebih besar. Perhatikan fisik bibit dengan teliti. Batangnya harus kokoh, tidak terlalu kurus, dan tidak luka. Daunnya hijau segar, bukan hijau pucat atau menguning. Tidak ada bercak aneh, tidak keriting, dan tidak layu. Akar seringkali tersembunyi, tapi justru di sanalah kekuatan tanaman berada. Bibit dengan akar sehat akan lebih cepat menyesuaikan diri setelah ditanam, lebih tahan stres, dan lebih cepat tumbuh. Ingat satu prinsip ini, bibit bagus tidak menjamin sukses, tapi bibit buruk hampir pasti membawa kegagalan. Menanam lengkeng bukan hanya soal memindahkan bibit ke tanah. Ini adalah momen di mana tanaman mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jika proses ini salah, tanaman akan tumbuh ragu-ragu. Jika benar, tanaman akan tumbuh percaya diri. Lubang tanam sebaiknya disiapkan lebih awal, bukan hanya agar tanah gembur, tetapi agar ekosistem mikro di dalam tanah mulai bekerja. Tanah, pupuk kandang matang, dan bahan organik harus tercampur seimbang. Saat menanam, posisi bibit harus benar-benar diperhatikan. Akar tidak boleh terlipat, batang tidak boleh terlalu dalam, dan tanah tidak boleh dipadatkan berlebihan. Banyak pemula berpikir, semakin padat tanah, semakin kuat tanaman berdiri. Padahal, akar lengkeng membutuhkan ruang untuk bernapas dan berkembang. Setelah ditanam, penyiraman dilakukan secukupnya. Bukan untuk membuat tanah becek, melainkan untuk membantu akar menyatu dengan media tanam. Hari-hari pertama setelah tanam adalah masa paling sensitif. Disinilah kesabaran diuji. Terlalu sering menyiram bisa membusukkan akar. Terlalu jarang menyiram bisa membuat tanaman stres. Menanam dengan benar adalah bentuk penghormatan terhadap proses hidup tanaman itu sendiri. Setelah lengkeng tumbuh, tidak ada pekerjaan besar yang terlihat. Tidak ada hasil cepat, tidak ada hasil instan. Yang ada hanyalah rutinitas kecil yang dilakukan berulang-ulang. Disinilah banyak orang menyerah. Padahal, justru disinilah petani sejati dibentuk. Penyiraman dilakukan secukupnya, menyesuaikan kondisi cuaca dan tanah. Lengkeng tidak menyukai tanah yang selalu basah. Ia lebih suka kondisi stabil dan seimbang. Pemupukan dilakukan secara bertahap, bukan dengan emosi, bukan dengan tebakan, tetapi dengan pemahaman fase tanaman. Tanaman muda fokus pada pertumbuhan. Tanaman dewasa fokus pada keseimbangan. Tanaman siap berbuah fokus pada energi. Pemangkasan seringkali dianggap menyakitkan. Padahal justru sebaliknya. Dengan memangkas, kita membantu tanaman mengatur energinya sendiri. Cabang yang terlalu rapat dibuka. Cabang lemah disingkirkan. Arah pertumbuhan dibimbing. Lengkeng yang dirawat dengan konsisten akan tumbuh tenang, tidak stres, dan lebih siap memasuki fase pembuahan. Ingat ini, tanaman yang sehat tidak dibentuk dengan paksaan, tetapi dengan kebiasaan kecil yang benar. Banyak orang menanam lengkeng, namun berhenti di satu titik yang sama. Pohonnya subur, daunnya lebat, batangnya kuat. Tetapi buahnya tidak kunjung muncul. Disinilah sering terjadi kesalahan besar. Bukan karena lengkeng tidak bisa berbuah, melainkan karena petaninya terlalu terburu-buru. Lengkeng Itoh Super memiliki kemampuan berbuah yang sangat baik, asal satu syarat utama terpenuhi. Pohonnya harus siap secara fisik dan mental. Apa maksudnya? Pohon harus cukup umur. Tajuknya terbentuk seimbang, akarnya kuat, dan pertumbuhannya stabil. Memaksakan pembuahan pada pohon yang belum siap ibarat menyuruh anak berlari maraton. Bukan menghasilkan prestasi, justru bisa mencederai. Teknik pembuahan lengkeng bukan sekadar soal zat perangsang. Ia adalah rangkaian proses.
pengaturan nutrisi, pengendalian air, kondisi daun, dan timing yang tepat. Ada masa di mana pohon perlu ditenangkan, dikurangi penyiramannya, dikontrol pertumbuhannya, agar energinya beralih dari daun ke bunga. Jika semua dilakukan dengan benar, pohon akan merespon secara alami. Bunga muncul bertahap, bukan meledak sekaligus, tetapi stabil dan serempak. Inilah pembuahan yang sehat. Inilah pembuahan yang berkelanjutan. Lengkeng yang diperlakukan dengan bijak akan berbuah bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali sepanjang umurnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditunggu, namun juga paling sering disalahpahami. Uang dan perhitungan usaha. Banyak video hanya menampilkan angka besar, tanpa menjelaskan proses dan resikonya. Seolah-olah begitu tanam, langsung panen, dan langsung untung. Di sini, kita akan bicara secara jujur dan tenang. Usaha Lengkin Itoh Super bukan jalan pintas menuju kaya. Ia bukan usaha spekulasi. Ia adalah usaha bertumbuh. Modal awal dalam budidaya lengkeng biasanya dikeluarkan di awal penanaman. Modal ini meliputi bibit unggul, media tanam atau persiapan lahan, pupuk dasar, serta perawatan rutin di fase awal. Bagi sebagian orang, modal ini terasa berat. Namun penting dipahami bahwa modal ini tidak habis dalam satu musim. Ia adalah modal jangka panjang. Sekali pohon tumbuh sehat, ia bisa produktif bertahun-tahun. Satu pohon lengkeng Itoh Super yang dirawat dengan benar bisa menghasilkan puluhan kilogram buah dalam satu kali panen. Dan yang sering tidak disadari, panen ini bisa terjadi lebih dari sekali dalam satu tahun jika pohon dijaga kesehatannya. Artinya, Anda tidak perlu menanam ulang setiap musim, tidak perlu mengeluarkan biaya bibit lagi, dan tidak memulai dari nol setiap tahun. Inilah perbedaan besar antara usaha tanaman buah tahunan dan usaha tanaman musiman. Biaya perawatan setelah pohon mapan cenderung lebih ringan. Pupuk diberikan sesuai kebutuhan, penyiraman lebih terkontrol, dan perawatan lebih fokus pada kualitas. Jika kualitas buah terjaga, harga jual pun ikut terjaga. Pasar lengkeng Itoh Super hingga hari ini masih sangat terbuka. Permintaan datang dari pasar lokal, pengepul, hingga konsumen langsung. Harga memang bisa naik turun, namun tidak pernah jatuh drastis seperti komoditas musiman tertentu. Disinilah pentingnya kontinuitas. Bukan soal panen besar sekali lalu berhenti, tapi soal panen yang cukup, berulang, dan bisa diprediksi. Usaha lengkeng mengajarkan satu filosofi penting. Lebih baik hasilnya tidak spektakuler, tapi datang terus-menerus. Karena dari hasil yang stabil itulah, keuangan bisa diatur, resiko bisa ditekan, dan usaha bisa berkembang perlahan. Usaha ini cocok bagi mereka yang berpikir jangka panjang, yang siap merawat, dan yang memahami bahwa keuntungan besar selalu lahir dari proses yang sabar. Pada akhirnya, budidaya lengkeng Itoh Super bukan hanya tentang pohon, bukan hanya tentang buah, dan bukan semata tentang keuntungan. Ia adalah tentang proses hidup yang berjalan perlahan, namun pasti. Tentang bagaimana seseorang belajar menanam hari ini, merawat besok, dan bersabar menunggu hasil yang mungkin belum bisa dinikmati sekarang. Di dunia yang serba cepat, bertani mengajarkan kita untuk melambat, mengamati, memahami, dan menghargai waktu. Karena tidak semua yang bernilai harus datang dengan tergesa-gesa. Setiap pohon lengkeng yang tumbuh adalah saksi bisu dari ketekunan dan perhatian yang Anda berikan hari demi hari. Ia mencatat setiap siraman, setiap pupuk yang diberikan dengan niat baik, dan setiap doa yang terucap.
meski hasilnya belum terlihat. Ada masa di mana kita merawat tanpa panen. Ada masa di mana kita memberi tanpa menerima. Dan justru disitulah karakter seorang petani dibentuk. Tidak semua usaha langsung berhasil. Tidak semua percobaan langsung benar. Namun setiap langkah kecil selalu membawa pelajaran. Jika hari ini Anda baru memiliki satu pohon, jangan merasa kecil. Karena setiap kebun besar selalu dimulai dari satu bibit yang ditanam dengan harapan. Jika hari ini Anda masih belajar, masih mencoba, masih bertanya, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang bertumbuh. Jangan menunggu segalanya sempurna. Jangan menunggu modal besar. Jangan menunggu waktu yang terasa ideal. Mulailah dari yang ada. Rawat dengan yang mampu. Dan percayakan hasilnya kepada proses dan ketekunan. Budidaya lengkeng di Toh Super adalah usaha jangka panjang, tetapi juga usaha yang menenangkan. Ia tidak menjanjikan hasil instan, namun menawarkan kestabilan. Ia tidak membuat kaya mendadak, namun mampu menjaga dapur tetap mengepul. Dan di atas semua itu, ia memberi kita hubungan yang lebih dekat dengan alam, dengan tanah, dan dengan rizki yang dititipkan Allah melalui proses yang halal dan nyata. Semoga setiap pohon yang Anda tanam menjadi sumber kebaikan, bukan hanya bagi Anda, tetapi juga bagi keluarga, lingkungan, dan generasi berikutnya. Semoga usaha kecil ini menjadi jalan rizki yang lapang, jalan kemandirian, dan jalan keberkahan. Dan semoga semangat berkebun di negeri ini terus hidup, terus tumbuh, menguatkan pangan, menguatkan petani, dan menguatkan masa depan Indonesia atas izin Allah.